Guys, makin hari makin chaos ya. Demo tolak tambang makin jadi-jadian. Dari nikel, timah, batu bara, semua di demo, disuruh tutup. Ada apa sih sebenarnya? Contohnya nih, di Raja Ampat, tambang nikel diprotes habis-habisan. Sekarang pindah ke Kalimantan Selatan. Tabalong, giliran tambang batu bara yang digoyang warga. Bangka Belitung, tambang timah, sama juga, di demo. Nah, ini patternnya udah mulai kelihatan nih. Makin banyak wilayah yang panas gara-gara isu tambang. Jadi pertanyaannya sekarang, ini gerakan organik dari rakyat? Atau ada agenda yang lebih besar di balik semua ini? Karena jujur aja ya, makin banyak demo kayak gini. Yang panik bukan cuma pemerintah, tapi juga investor. Mereka mulai mikir, worth it gak sih naruh duit di negara yang rawan demo kayak gini? Tapi bentar, emang tambang seburuk itu? Coba deh kita mundur sebentar. Indonesia itu literally negara yang duduk di atas harta karun. Kita punya emas, perak, tembaga, nikel, timah, batu bara, sampai logam tanah jarang yang dunia rebutan. Bahkan mineral kayak kaolin yang lo temuin di bedak cewek-cewek juga hasil tambang. Listrik dari batu bara, rumah dari gipsum, semuanya dari perut bumi. Mau ngomong soal green energy, mobil listrik, headphone wireless, laptop, semua itu pakai baterai, dan baterai itu butuh nikel. Jadi kalau semua tambang dimatikan, ya siap-siap hidup tanpa listrik, gadget, dan AC bro. Tapi lingkungan gimana? Ya, ini memang bagian sensitifnya. Tambang itu punya potensi merusak lingkungan kalau nggak diawasi. Tapi jangan main pukul rata juga. Tambang di Indonesia itu beda sama tambang di Australia. Di sana harus gali 50 meter lebih, efek lingkungannya bisa parah. Sedangkan di Indonesia, banyak tambang yang literally ada di permukaan. Kayak batu bara di Kalimantan. Lu tinggal nyangkul, ketemu. Nikel kita juga udah bisa dimanfaatin lewat teknologi HAPAL, High Pressure Acid Leaching, buat bikin baterai mobil listrik. Artinya, kita punya potensi jadi pemain besar industri baterai dunia. Tapi ya, itu semua baru bisa kejadian kalau kita bisa kelola tambang dengan benar, bukan ditutupin semua. Jadi, demo ini kabar baik atau buruk? Jujur aja, bisa dua-duanya. Kabar baik kalau ini bentuk warga yang mulai melek lingkungan, nuntut transparansi, pengawasan, dan keadilan sosial dari industri tambang. Tapi bisa jadi kabar buruk kalau ini digoreng pihak luar buat ngeganggu industri strategis Indonesia. Karena let's be real, banyak banget negara yang takut Indonesia jadi raksasa tambang dunia. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari tambang? Oke, sekarang kita udah tahu ya, Indonesia kaya banget sumber daya. Tapi tunggu dulu, kekayaan itu siapa yang nikmatin? Rakyat sekitar tambang, pemerintah, atau cuma elit plus investor asing doang? Karena kenyataannya masih banyak banget warga di sekitar tambang yang hidupnya nggak berubah. Air tercemar, sawah rusak, hutan gundul, tapi duitnya malah lari ke luar negeri. Iya, ini fakta. Banyak tambang dikelola lewat sistem yang namanya kontrak karya atau IUP, izin usaha pertambangan, yang kadang justru ngasih jalan tol buat investor asing sedot hasil bumi kita. Makanya wajar aja kalau rakyat demo. Mereka mikir, lah yang nambang orang lain, yang kaya orang lain, yang rusak kampung gue. Duitnya buat siapa? Skeptis dikit ya bro. Coba lihat laporan keuangan negara. Pendapatan dari tambang besar, iya. Tapi pengawasannya minim. Dana CSR, banyak yang formalitas. Kompensasi ke warga, seringnya telat atau malah nggak cair. Bahkan yang parah, ada tambang ilegal yang di-backup oknum aparat. Lu pasti pernah dengar tambang emas ilegal di Sulawesi, atau tambang batu bara liar di Kalimantan yang jalan terus meskipun dilarang. Nah sekarang bayangin, kalau yang legal aja amburadul, gimana yang ilegal? Solusinya bukan tutup total, tapi gue nggak bilang semua tambang harus lanjut. Tapi nutup semua tambang juga solusi males mikir. Yang harus kita dorong adalah audit besar-besaran semua izin tambang. Yang nggak beres, cabut. Paksain teknologi bersih. Kalau bisa negara lain, masa kita nggak? Libatkan warga lokal sebagai pemilik saham, bukan cuma korban. Transparansi pendapatan dan pajak. Jangan cuma elit yang tahu berapa cuannya. Mau sampai kapan jadi tukang gali? Kalau kita cuma ekspor bahan mentah terus, kita bakal selamanya jadi tukang gali buat negara maju. Mereka bikin teknologi, kita kasih bahan mentahnya. Cuan gedenya? Ya mereka. Indonesia harus naik kelas bro. Dari penambang, ke pengolah, ke produsen teknologi. Kita udah punya smelter, tinggal dorong industri baterai, mobil listrik, bahkan chip kalau bisa. Jangan mentok digali, kirim terus lupa. Kita benci tambang, tapi hidup dari tambang. Kenapa kita sering munafik soal tambang? Kita teriak, tutup tambang, tapi satu rumah isinya bahan tambang semua.
Kayak pengen hidup ramah lingkungan, tapi tetap ngasih nyawa ke AC, scrolling TikTok pakai HP yang full nikel, emas, tembaga, dan plastik dari minyak bumi. Realitanya, kita udah jadi budak bahan tambang, sadar atau enggak? Dulu nikel kadar rendah, laterit limonit, dianggap sampah. Kandungannya kecil cuma 1,5%, nggak dilirik, nggak kepakai. Tapi sekarang, berkat teknologi HAPAL, High Pressure Acid Leach, limonit bisa diproses jadi bahan baterai. Dulu dibuang, sekarang jadi rebutan. Ini kayak shale oil di AS. Dulu batuan keras, sekarang bisa jadi ladang minyak pakai teknik fracking. Jadi jangan heran, kalau dulu tambang dianggap buangan, sekarang malah jadi incaran. Teknologi ngubah segalanya. Mau tutup tambang, siap-siap balik ke abad batu. Nggak ada tambang, nggak ada tembaga, nggak ada kabel, nggak ada listrik. Mati gaya total. Mau nyolder elektronik, lu butuh timah. Bikin microchip, butuh emas. Mau stainless steel buat sendok garpu sampai kulkas, ada nikelnya. Semua benda modern nil bahan tambang. Bahkan mobil listrik yang katanya green, materialnya full tambang. Nikel, lithium, kobalt. Tanpa itu, baterainya cuma mimpi. Hemat energi, bukan berarti nggak pakai tambang. Coba lihat Jepang, dulu negara agraris biasa, sekarang raksasa industri karena mereka tahu, barang tambang pun pius fondasi kemajuan. Mereka nggak punya banyak sumber daya, tapi mereka tahu cara olahnya. Industri mobil Jepang ngalahin Amerika bukan karena tambang, tapi karena cara mikirnya beda. Efisien, hemat, ringan, tanggap zaman. Amerika stuck di mobil besar, boros, nggak adaptif pas krisis minyak tahun 70-an. Jepang datang dengan mobil kecil, hemat BBM, dan langsung jadi raja. Indonesia? Punya segalanya, tapi lemah di otak. Kita ini punya emas, nikel, timah, tembaga, pasir besi, kaolin, fosfat, belerang. Lu sebut aja. Tapi masalahnya, kita masih jual mentahannya doang. Gue tanya serius, kenapa kita nggak punya brand mobil listrik sendiri padahal kita punya semua bahannya? Kenapa kita masih ribut soal smelter asing padahal bisa bikin BUMN jadi raksasa baru? Karena sampai hari ini mindset kita masih gali, jual, lupa. Bukan olah, produksi, kuasai pasar. Kita nggak boleh ketinggalan lagi. Bro, Indonesia tuh punya semua bahan baku masa depan. Tapi sayangnya, kita ini kayak anak yang dikasih warisan gede, tapi nggak ngerti cara ngelola. Dari nikel sampai bauksit, dari timah sampai logam tanah jarang, rare earth, semuanya ada. Tapi yang punya teknologi siapa? Cina. Yang ngatur pasar siapa? Uni Eropa. Yang menikmati hasil akhirnya siapa? Bukan kita. Ngeri nggak tuh? Dunia lagi shift ke green economy. Baterai, kendaraan listrik, smart grid, dan teknologi rendah emisi. Dan semua itu butuh bahan baku dari Indonesia. Tapi kita masih sibuk tarik ulur antara demo, izin tambang, konflik lahan, dan permainan oligarki. Kita ini udah masuk peta perang global, tapi masih sibuk main catur sama tetangga. Pertanyaannya sekarang, mau jadi tuan rumah atau penonton? Mau demo? Oke, silakan, tapi bawa solusi. Mau tutup tambang? Boleh. Tapi lu siap nggak kehilangan semua barang elektronik, listrik, dan koneksi internet? Mau adil sama lingkungan dan rakyat? Harus. Tapi jangan bodoh juga disetir asing yang pengen kita berhenti nambang biar mereka bisa ambil pasar. Solusi, bangun kemandirian teknologi dan industri. Stop ekspor mentah. Udah, bener, stop aja, bangun hilirisasi kuat. Transfer teknologi. Kerja sama-sama asing? Boleh. Tapi harus dapat ilmunya, jangan jadi buruh selamanya. Libatkan rakyat lokal. Jangan cuma elit tambang yang cuan, pastikan masyarakat sekitar tambang hidup sejahtera. Sanksi tegas untuk tambang ugal-ugalan. Bikin tambang? Boleh. Tapi kalau lu ngotorin sungai, rusak hutan, nggak tanggung jawab, tutup aja sekalian. Jadi bro, tambang bukan akar masalah. Masalahnya kita nggak punya keberanian dan visi buat jadi pemain utama. Kita kaya, tapi cuman jadi tukang gali. Kita penting, tapi cuman dipakai, bukan dihargai. Kalau hari ini kita nggak mulai bangun sistem dan kedaulatan industri tambang sendiri, besok anak cucu kita cuma bisa duduk di atas tanah emas, sambil ngutang ke negara lain buat beli charger HP. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.